kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, menghemat energi dengan program Green City. Ada pula konsumer cerdas demi lingkungan. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang upaya menanamkan budaya anti korupsi sejak dini, selengkapnya dalam segmen Bincang. Tahun 2013 lalu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sodetan Kali Ciliwung untuk mengantisipasi banjir tahunan yang kerap terjadi di Jakarta. Proyek yang seharusnya telah rampung pada Desember 2015 ini terkendala oleh pembebasan lahan pemukiman warga Bidara Cina, Jakarta Timur. Berikut selengkapnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meminimalisir dampak banjir di Jakarta. Salah satunya pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang telah dimulai pada Desember 2013 lalu. Pengerjaan sodetan Ciliwung yang akan bermuara ke Kanal Banjir Timur ini terbentang 1,23 km dari wilayah Bidara Cina hingga Cipinang. Nantinya, sodetan Ciliwung ini akan berfungsi sebagai penyalur debit air Sungai Ciliwung sebanyak 60 meter kubik per detik yang akan dialirkan menuju Kanal Banjir Timur. Sodetan ini akan difungsikan jika debit air di Ciliwung sudah tak terbendung. Per Oktober 2015, perkembangan pengerjaan sodetan Ciliwung Kanal Banjir Timur ini sudah mencapai 54%. Dituturkan oleh manajer proyek sodetan Ciliwung Ismu Sutopo, setengah dari pembangunan terowongan air fase 1 dari wilayah Kebunanas hingga titik pertemuan di Jalan Otista 3 sudah rampung. Kalau sampai kapan mungkin kami tidak bisa prediksikan karena itu sangat tergantung dari proses pembebasan lahan oleh pemerintah sendiri. Tapi durasi pelaksanaan dari proyek ini itu adalah rencana awalnya 14 bulan. Nah kalau misalnya nanti di Ciliwung misalnya ya, nanti misalnya bisa bebas di awal Januari 2016 misalnya, tinggal ngitung aja. Jadi selama 14 bulan itu proses pelaksanaan pekerjaannya. Namun realisasi proyek senilai 680 miliar rupiah ini terkendala oleh sengketa pembebasan lahan antara Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Tata Air dengan warga RW 04 dan RW 14 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur. Warga menolak pembebasan lahan tanpa ganti rugi meskipun telah disediakan tempat tinggal pengganti di Rusun Cipinang Besar. Saat ini sebagian warga RW 14 Bidara Cina sudah pindah dan menempati Rusun Cipinang Besar. Namun tak sedikit ada warga yang masih bertahan menunggu hasil perundingan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Kita juga mendukung ya program pemerintah, tapi ya kita diperlakukan yang inilah yang seadil-adilnya gitu. Karena kita kan di sini udah dari tahun berapa gitu kan dan bayar pajak gitu kan. Ya mohon diperhatikan lah kalau bisa ya ganti rugi lah gitu. Akibat dari sengketa pembebasan lahan ini, waktu pengerjaan sodetan Ciliwung terpaksa mundur dari rencana semula yaitu Februari 2015. Proyek ini terpaksa diperpanjang hingga Desember 2016 mendatang atau sampai masalah pembebasan lahan di Bidara Cina dapat terselesaikan. Wode Rizky, Dio Malau, DITV. Persediaan minyak bumi Indonesia diperkirakan akan habis dalam waktu kurang dari 10 tahun. Namun umur itu dapat diperpanjang melalui program Green City. Seperti apa itu? Berikut liputannya. Minyak adalah kebutuhan dasar manusia yang harganya semakin tinggi. Namun ketersediaannya justru semakin menurun. Saat ini tercatat konsumsi energi di Indonesia adalah sekitar 1,6 juta barel per hari. Dengan tingginya konsumsi tersebut, cadangan minyak Indonesia diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun ke depan. Untuk menanggapi itu, Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman atau Econit meluncurkan program Green City. Green City adalah konsep perkotaan ramah lingkungan, hemat energi, serta bebas dari polusi. Sosialisasi Green City telah dilakukan pada 2-5 Desember lalu di 2 kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai perguruan tinggi terkemuka. Tujuannya adalah menggugah generasi muda untuk turut melestarikan energi berkelanjutan.
Acara Green City Exhibition dan Seminar Series ini tujuannya adalah sebenarnya untuk membangkitkan kesadaran khususnya generasi muda, khususnya juga mahasiswa atau pelajar SMA, generasi muda Indonesia untuk mengetahui bahwa di Indonesia, terutama kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, itu sudah terlalu banyak masalah perkotaannya, seperti pencemaran air, pencemaran udara, kemudian juga energi yang sebenarnya harus dihemat, seperti itu. Untuk mewujudkan kota ramah lingkungan, setiap orang dapat memulai dari hal yang kecil yang ada di sekitar rumahnya. Seperti memaksimalkan sirkulasi rumah, hingga penggunaan energi listrik yang efisien. Ya, kalau untuk efisiensi energi, yang di sini kita bahas adalah efisiensi energi pada bangunan. Salah satunya adalah menggunakan material bangunan ketika kita membangun rumah itu yang memang mengoptimasi energi masuk. Misalnya seperti ventilasi, kemudian sinar matahari, jadi tidak perlu pakai aircon terlalu berlebihan. Terus kemudian juga yang paling simpel deh, kita juga semua bisa lakukan, itu menggunakan lampu LED. Mungkin ketika belinya mahal, tapi dia bertahun-tahun lamanya bisa kita gunakan. Dan listriknya juga jauh lebih hemat, hingga 50-60%. Selain mengedukasi generasi muda, Ekonit juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus mengembangkan berbagai energi alternatif. Hal ini penting untuk keberlanjutan perencanaan pembangunan kota jangka panjang. Sementara energi alternatif masih terus dikembangkan, keberlanjutan terhadap energi yang ada harus terus digalakan, agar setiap individu dapat terus berkarya dan beraktivitas dengan nyaman. Yeremia Tera, Steven Subroto, DAI TV. Pemborosan terhadap energi masih terus terjadi dan ini adalah salah satu dampak dari pola konsumsi yang kurang bijak. Ya, untuk mengurangi pemborosan terhadap sumber daya energi, YLKI mensosialisasikan program konsumen pintar. Seperti apa programnya? Berikut liputannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan energi pun semakin besar. Namun sangat disayangkan, distribusi energi masih belum merata di setiap wilayah Indonesia. Padahal kebutuhan masyarakat dalam penggunaan energi hampir sama besarnya. Hal tersebut menggugah hati Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI untuk mensosialisasikan program konsumen pintar atau Smart Consumer. Dalam acara Jakarta Green City yang diadakan di salah satu universitas di Jakarta ini, YLKI mengajak generasi muda untuk menjadi konsumen pintar. Tidak hanya pintar memilih produk yang ramah lingkungan, tetapi juga hemat menggunakan energi agar bisa digunakan berkelanjutan. Si konsumen muda sendiri tidak, ketika dia mengkonsumsi, dia harus memikirkan bagaimana caranya mereduks dan merecycle apa yang dia konsumsi, seperti itu. Tanggapannya kalau bisa jadi sering-sering deh Mas, soalnya bagus banget untuk anak-anak muda juga, jadi bisa tahu apa aja sih yang untuk hemat energi itu ke depannya, karena energi itu penting banget. YLKI mencatat saat ini konsumen terbesar di Indonesia adalah anak muda berusia 15 hingga 30 tahun. Untuk itu generasi muda memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan energi di bumi. Yeremia Tera, Steven Subroto, DAI TV. Beralih ke informasi lain, hari ini 9 Desember 2015 pemilu kada serentak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Ya, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya, rekan kami Dona Puspita akan melaporkan jalannya pemilu dan suasana di salah satu TPS di Kota Depok, Jawa Barat. Dona, silakan dengan laporan Anda. Ya, Madlias dan juga Dika dan juga Bermisa, hari ini tepat di tanggal 9 Desember 2015, di mana Pesta Demokrasi diselenggarakan di 269 wilayah di Indonesia. Pasalnya, hari ini pilkada secara serentak dilakukan di 9 provinsi dan juga 260 kabupaten di Indonesia, di mana mereka akan memilih kepala daerah untuk periode 2016 hingga 2021. Dan salah satu kota yang menyelenggarakan pilkada adalah di Depok, di tempat saya berdiri sekarang di TPS 02 di Kecamatan Pancoran Jaya, di Kelurahan Pancoran Jaya, Jakarta, di Jawa Barat maksud saya. Dan untuk mengetahui situasi jalannya pilkada hari ini, saya sudah sempat mewawancarai Bapak Andi Cahaniago, di mana sebagai ketua panitia dari TPS 02. Dan juga saya sudah mewawancarai satu pemilih yang sudah sempat menyuarakan suaranya, di mana Ibu Miranti sangat antusias untuk memilih hari ini. Berikut petikan wawancaranya. Sampai warga pemilih itu ada
Kalau belum ada warga yang memilih, itu bisa ditunda setengah jam. Setelah setengah jam ditunda, pembukaan dimulai untuk membuka bahwa TPS itu dibuka. Punya hak suara, ya, punya hak suara di mana kita itu sebagai warga negara yang baik harus memberikan suara kita. Karena kalau kita nggak menyumbangkan suara itu, menurut saya itu gimana ya, suara kita nanti bisa diambil orang lain ya. Terus kemudian apa yang kita harapkan itu nggak akan terwujud gitu ya. TPS 02 sendiri dibuka sejak jam 7 pagi, dimulai dengan pengucapan janji dari para panitia dan juga perhitungan surat suara yang masuk sebanyak 419 suara, di mana jumlah pemilih sendiri adalah sebanyak 408 suara, ditambah dengan 2,5% surat cadangan apabila ada yang rusak. TPS akan dibuka sampai jam 1 siang dan jam 2 siang akan dilakukan perhitungan surat suara yang masuk. Demikian laporan saya bersama Dona Puspita. Dan kita ke studio bersama Madlias dan juga Dika. Ya, Dona, terima kasih untuk laporan Anda ya. Ya, pemirsa, gerakan yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai revolusi mental dipercaya dapat menumbuhkan pemikiran positif bagi bangsa Indonesia. Ya, berikut tanggapan sosiolog sekaligus kelompok kerja revolusi mental mengenai makna revolusi mental. Revolusi mental adalah gerakan yang sering digaungkan oleh pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Gerakan ini mengajak perubahan dalam berbagai bidang. Pada institusi pemerintahan, revolusi mental digaungkan untuk mendorong kinerja pejabat publik agar melayani masyarakat tanpa pungutan tak resmi, suap, dan diskriminasi. Menurut sosiolog Universitas Indonesia sekaligus anggota kelompok kerja revolusi mental, Paulus Wirutomo, revolusi mental harus diawali dengan perubahan pola pikir dan juga melalui berbagai tindakan nyata. Disiplin serta taat aturan harus dibangun untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, kreatif, dan bermartabat. Bahwa keadaan di Indonesia ini itu kelihatan banyak kemerosotan. Ya, dan kemerosotan itu disebabkan oleh masalah mental. Misalnya keadaan ekonomi kita, keadaan politik kita yang carut marut, konflik-konflik antar kelompok, ya, antar agama, antar suku, kemudian bahkan tawuran mahasiswa. Untuk menyuluhkan gerakan ini ke masyarakat luas, pada 24 Agustus 2015 lalu, website Revolusi Mental dengan domain revolusimental.go.id resmi diluncurkan. Dalam laman web tersebut, diperlihatkan perilaku disiplin yang harus diterapkan, antara lain menerapkan budaya antri, membuang sampah pada tempatnya, dan juga toleransi saling menghormati satu sama lain. Yang namanya merombak mental itu tidak cukup hanya menyuruh-nyuruh orang, tetapi memfasilitasi. Dan pemerintah juga harus membuat peraturan-peraturan dan kebijakan pembangunan yang mendorong masyarakat berubah. Dalam perjalanannya, gerakan revolusi mental tak hanya mendulang dukungan, namun juga pertentangan. Hal ini disikapi wajar sebagai dinamika demokrasi di Indonesia. Tetapi saya juga tahu bahwa rakyat kecewa kalau cuma melihat websitenya cuma apa sih, cuma kayak perintah-perintah aja gitu ya, terus cuma gambar-gambarnya pejabat-pejabat aja seolah-olah rakyat itu nggak ada artinya dan segala macam gitulah. Nah, makanya mereka ganggu. Tapi kita sudah menyesali itu ya, dan mereka juga mau memperbaiki. Nah kalau sudah seperti ini, ya rakyat semestinya harus mendukung dan kemudian ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan itu. Jangan cuma mengkritik terus dong, karena kan semuanya itu juga pasti bisa ada kelemahan, tetapi kalau sudah baik ya didukung. Revolusi mental diharapkan dapat menjadi tonggak awal perubahan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara berkembang lainnya. Ode Rizky, Naufal, GAI TV.
Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember menjadi momentum bagi KPK untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama melawan korupsi. Serangkaian acara telah dilaksanakan untuk menyambut hari tersebut, seperti Anti-Corruption Film Festival dan roadshow film animasi anak-anak. Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat di Kianmas melakukan edukasi dan sosialisasi anti korupsi melalui serangkaian kegiatan seperti Anti Corruption Film Festival AKFES 2015 atau Movie Day di beberapa kota di Indonesia. Puncak acara AKFES rencananya akan digelar di Kota Bandung yang bertepatan dengan Festival Anti Korupsi Internasional HAKI 2015 tanggal 10 hingga 11 Desember 2015 mendatang. Doti Rahmati Asis, spesialis kampanye sosial di Kianmas KPK menjelaskan bahwa AKFES adalah wadah bagi kreator film muda untuk mendorong masyarakat melakukan gerakan perubahan sosial untuk masa depan Indonesia yang lebih baik melalui medium film sebagai penyampai pesan. Iya, jadi inginnya adalah AKFES ini nggak cuma berhenti sebagai sebuah program pencegahan atau edukasi dan kampanye anti korupsi ke anak muda, tetapi juga maunya AKFES menjadi sebuah gerakan yang populer untuk anak-anak muda menyuarakan anti korupsi. Selain dari AKFES, KPK juga telah melakukan roadshow pemutaran film animasi anak yang berjudul Sahabat Pemberani. Film ini diperuntukkan bagi anak usia dini hingga sekolah dasar. Pesan yang disampaikan adalah mendorong anak-anak agar berani jujur untuk memerangi tindakan korupsi sejak dini. Film Sahabat Pemberani ini memang kita create khusus untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Senam anti korupsi Sahabat Pemberani itu juga di berbagai daerah bisa berbeda-beda gerakannya. Bisa ditambahkan, disempurnakan gitu. Yang fenomenal adalah pada saat di Sulawesi Utara kita buat di kantor gubernur. Itu lebih ribuan pelajar bisa hadir di sana. Yang unik dalam setiap roadshow pemutaran film Sahabat Pemberani, KPK selalu mengajak anak-anak untuk melakukan senam anti korupsi. Senam ini berupa gerakan kecil dengan seruan lantang untuk berani jujur. Roadshow ini selalu menyedot banyak perhatian bagi anak-anak maupun orang tua. Ini terbukti dari besarnya minat penonton yang datang untuk menyaksikan roadshow tersebut. Ahmad Effendi, Topan Iskandar, Daai TV. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menanamkan budaya anti korupsi sejak dini. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.